Halo Kultivator Junior. Selamat datang di dunia novel. Ini merupakan spoiler alur cerita dari Martial God Asura. Selamat menyaksikan. Bab 623, Petir Ilahi mewujudkan kekuatannya. GGG. Setelah berbicara, sedikit keganasan muncul tiba-tiba di wajah cantik Ya Fei. Dengan pikiran, formasi roh otomatis terbuka, lalu serangga pemakan jiwa yang berkerumun mengebor ke dalam tubuh Chu Feng dari luka berdarah saat mereka didorong ke depan. Saat itu, Chu Feng benar-benar mengalami rasa sakit yang tak tertahankan. Sungguh tak terlukiskan. Bahkan masuk akal untuk mengatakan bahwa itu adalah penderitaan paling tak tertahankan yang pernah dia alami hingga saat ini. Namun terlepas dari semua itu, Chu Feng bertahan. Dia mengertakkan gigi, menatap Ya Fei dengan kesal. Dia memutuskan jika dia mampu bertahan hidup, dia pasti akan membuat wanita berbisa itu membayar harga yang pantas untuknya. HMPH. Anda benar-benar mampu menanggung ini, tapi tidak masalah. Segera, Anda akan dimangsa oleh serangga pemakan jiwa ini. Saat itu, kamu akan menjadi boneka. Anda akan melakukan apapun yang saya perintahkan. Sebenarnya aku tidak peduli apakah kamu ada hubungan dengan monster itu atau tidak, karena meski tanpamu, aku masih bisa membunuhnya. Hanya ada dua alasan kenapa aku membawamu kembali. Pertama, keterampilan yang Anda tunjukkan sebelumnya sangat tidak normal. Saya curiga itu adalah keterampilan rahasia. Adapun apakah itu benar atau tidak, secara alami akan terungkap setelah membunuhmu. Tapi sebelum membunuhmu, ada hal lain yang harus kulakukan, menangkap gadis bernama Little Fishy itu melaluimu. Karena gadis itu sangat spesial, aku tertarik untuk mempelajarinya sebentar, untuk mencari tahu dari mana sebenarnya kekuatannya berasal. Meski begitu, aku tidak tahu apakah tulang-tulang tubuh mungilnya mampu menahan siksaanku. Tapi sungguh, itu juga tidak masalah. Biarpun aku tidak bisa mendapatkan kekuatannya, membunuhnya berarti aku punya satu lawan yang lebih sedikit untuk dihadapi. Lagi pula, bagi orang-orang jenius, semakin sedikit semakin baik, bukan begitu? Ya Fei memandang Chu Feng sambil tersenyum, dan dengan sengaja menempatkan bibir merahnya yang memikat sangat dekat dengan Chu Feng. Tapi, pada saat itu, bagi Chu Feng, wanita itu tidak memiliki daya tarik sedikit pun. Apa yang dia alami hanyalah bahaya. Chu Feng saat ini mengeluarkan keringat, dan bahkan tubuhnya, tanpa sadar, sedikit gemetar. Siksaan dari serangga pemakan jiwa memang sesuatu yang tidak bisa ditanggung oleh orang biasa. Tapi Chu Feng tidak hanya menahannya, dia bahkan tersenyum dan berkata kepada Ya Fei dengan suara lemah, "Kamu bajingan. Lebih baik kau bunuh aku sekarang dan jangan beri aku kesempatan apapun, kalau tidak aku akan membuatmu membayar harganya untuk ini." Oh, kamu benar-benar keras kepala dengan mulutmu. Saya semakin mengagumi Anda, tetapi sayangnya, satu-satunya cara saya hanya dapat menangkap ikan kecil itu adalah melalui Anda, dan saya harus mendapatkan keterampilan rahasia yang Anda miliki. Hal-hal seperti itu sia-sia bagimu, dan hanya di tanganku kekuatan sebenarnya dapat ditampilkan. Tapi kamu tidak perlu khawatir. Aku, Ya Fei, bersumpah demi Tuhan, setelah memanfaatkanmu, aku akan membuatmu mati dengan mengenaskan, karena itulah harga dari kutukanku. Ya Fei tersenyum aneh, lalu tangannya, seindah batu giok, tiba-tiba dicambuk, dan dengan keras, meninggalkan bekas tangan merah di wajah Chu Feng. Setelah tamparan itu, jelas kemarahan Ya Fei belum teratasi, jadi dia mengangkat telapak tangannya lagi, dan bersiap untuk terus memukul Chu Feng. Dong 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 dong. Namun, pada saat itu, suara ketukan pintu terdengar dari luar istana. Apa itu? Dengan berpikir, pintu itu memancarkan cahaya yang menyilaukan,
dan yang muncul di ujungnya adalah pintu formasi roh. Setelah pintu formasi roh itu muncul, seorang wanita di alam martial law masuk. Itu adalah salah satu bawahan Yafei, tapi pada saat itu, wajahnya penuh dengan kepanikan, dan dia berkata, "Nyonya Yafei, monster itu telah muncul. Lagi! Itu menyerang orang-orang kami." Oh, jadi ia membalas dendam? Kebetulan, aku juga harus membalas dendam. Setelah mendengar kata-kata itu, alis Yafei berkerut ringan, jejak haus darah muncul di matanya. Tapi sebelum berjalan keluar dari pintu formasi roh, dia kembali menatap Chu Feng dan berkata sambil tersenyum, "Kamu pasti merasa bahwa kamu akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri setelah aku pergi, bukan? Kamu tidak boleh mempunyai pemikiran seperti itu, karena tempat ini bukanlah tempat di mana kamu dapat melarikan diri. Juga, serangga pemakan jiwa itu akan segera mengambil alih tubuhmu. Saat aku kembali, kamu akan dengan patuh menjadi bonekaku. Tahukah kamu apa hal pertama yang akan aku suruh kamu lakukan setelah kamu menjadi boneka? Aku akan membuatmu mengebiri dirimu sendiri, sehingga kamu tidak pernah menyebut dirimu laki-laki lagi. Aku akan membuatmu memotong akar kehidupanmu. Anda ingin martabat? Aku tidak akan memberikan itu padamu. Begitulah akhirnya kamu akan menentangku." Hahaha. Mendampingi hilangnya tawa gila dan kejam itu, Yafei berangkat bersama bawahannya. Tidak ada yang tertinggal untuk menjaganya, dan di istana yang luas, hanya Chu Feng yang tersisa. Tapi saat ini, tidak hanya kekuatan Chu Feng yang dibatasi, bahkan tubuhnya saat ini sedang dikonsumsi oleh serangga pemakan jiwa. Serangga aneh itu terlalu kuat. Meskipun Chu Feng dapat menahan rasa sakit itu, dia tidak dapat menghentikan mereka membakar tubuh fisiknya. Jika terus berlanjut, dia akan benar-benar menjadi boneka. Chu Feng, kamu tidak bisa duduk di sini dan menunggu kematian. Segera pikirkan cara untuk memanggil kekuatan petir ilahi. Saya menggunakannya untuk menghancurkan ikatan dan mengusir serangga pemakan jiwa. Tepat pada saat itu, Egi yang tadinya diam, tiba-tiba berbicara dan mengingatkan. Setelah mendengar kata-kata itu, sebuah pencerahan datang ke Chu Feng. Sebelumnya, dia hanya memikirkan tentang menahan rasa sakit dari serangga pemakan jiwa dan mengabaikan petir ilahi di tubuhnya. Bagaimanapun, cahaya ilahi itu sangat kuat, jadi mungkin itu bisa menghilangkan serangga pemakan jiwa dan memutuskan ikatannya. Haa! Berpikir sampai saat itu, Chu Feng tidak menunda lagi dan seiring dengan pemikirannya, dia mulai menggertakkan giginya, mengerahkan seluruh tubuh dan jantungnya untuk menghubungkan dirinya dengan kekuatan 3 petir. Mengaung. Dengan melakukan itu, kekuatan 3 petir dalam darah Chu Feng seperti raja yang bangkit kembali membuka mata dominan mereka. Dalam sekejap mereka terbangun, mereka mulai memakan serangga darah pemakan jiwa yang mengalir di sekitar Chu Feng dan bertujuan untuk menguasai tubuhnya. Terlebih lagi, kekuatan petir tidak dapat dihentikan. Selama serangga pemakan jiwa menyentuhnya, mereka segera dikonsumsi dan dimurnikan, tanpa sedikit pun perlawanan. GGG. Menghadapi kekuatan petir yang begitu ganas, serangga pemakan jiwa yang aneh bertindak seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh yang sangat besar. Mereka tidak lagi memiliki kekuatan seperti sebelumnya, dan seperti tikus yang melihat kucing, mereka buru-buru melarikan diri dari tubuh Chu Feng di tengah tangisan panik. Akhirnya, sebagian besar serangga pemakan jiwa yang masuk ke tubuh Chu Feng ditelan oleh petir di tubuh Chu Feng. Namun, ada juga sebagian kecil serangga pemakan jiwa yang berhasil meninggalkan tubuh Chu Feng dan bersembunyi di dalam istana. Aku masih belum bisa memahaminya secara menyeluruh. Jika aku bisa mengendalikan kekuatan ini sesuai keinginanku, betapa bagusnya itu. Setelah kekuatan 3 petir mengusir serangga pemakan jiwa dari tubuh Chu Feng, kekuatan yang mengikatnya juga terjamin.
Dalam situasi itu, meski dia menarik napas lega, tidak banyak ekspresi kegembiraan di wajahnya. Kekuatan 3 petir telah meninggalkan dantiannya dan memasuki darahnya. Mengatakannya menyatu dengan tubuh Chu Feng menjadi satu bukanlah hal yang tidak masuk akal, karena Chu Feng dapat merasakan bahwa petir ketiga itu berbeda dari petir lainnya. Petir ilahi yang masih ada di dantian Chu Feng, meskipun berada di dalam tubuh Chu Feng, tidak dapat digunakan olehnya dengan cara apapun. Padahal 3 petir dalam darahnya sama sekali berbeda. Mereka sepertinya tidak tinggal di dalam tubuh Chu Feng, tetapi lebih seperti mereka benar-benar menyatu dengan Chu Feng. Kekuatan mereka adalah kekuatan Chu Feng. Bab 624 membuka formasi roh. Tapi hal yang tidak bisa dilakukan Chu Feng adalah selain bisa meminjam kekuatan 3 petir dan meningkatkan budidayanya, dia tidak bisa sepenuhnya memahami kekuatan 3 petir. Seolah-olah meski bersatu, mereka masih memiliki kehidupan dan pemikirannya sendiri. Chu Feng hanya membangunkan mereka. Kenyataannya, merekalah yang mengusir serangga pemakan jiwa. Bukan perintah Chu Feng. Tapi sesuatu yang bisa dipastikan oleh Chu Feng adalah bahwa peningkatan budidaya bukanlah keseluruhan kekuatan ketiga petir itu. Jika suatu hari, dia bisa mengendalikan petir sepenuhnya, dia pasti akan menjadi jauh lebih kuat. Wos. Namun, saat ini, Chu Feng tidak bisa berpikir terlalu banyak. Dia harus segera meletakkan formasi untuk melepaskan tali formasi roh yang mengikat tangan dan kakinya. Dia juga harus menghentikan lukanya dan mencegah darah mengalir sia-sia. Secara logika, dengan kekuatan Chu Feng saat ini, ingin melepaskan ikatan yang ditinggalkan oleh Martial Lord peringkat 5 akan sangat sulit dan hampir mustahil. Tapi untungnya, Ya Fei terlalu percaya diri. Dia tidak berpikir bahwa Chu Feng dapat mematahkan belenggu dan memulihkan budidayanya. Jadi, apa yang dia gunakan untuk mengikat Chu Feng bukanlah pekerjaan yang luar biasa. Bahkan sangat sederhana, sebuah ikatan diletakkan sepintas. Jadi, setelah beberapa saat kerja keras dari Chu Feng, dia berhasil melepaskan diri dari ikatannya, dan dengan demikian mendapatkan kembali kebebasannya. Sial! Pintu ini palsu. Itu seharusnya hanya berupa pintu berlapis ganda, pintu fisik di luar dan pintu formasi roh di dalam, tetapi kata sandi formasi roh khusus telah ditambahkan. Meskipun ia berhasil mendapatkan kembali budidayanya dan lolos dari ikatan, Chu Feng menemukan bahwa istana itu tidak sederhana. Dinding seluruh istana tidak bisa dihancurkan, kemungkinan diperkuat dengan formasi roh khusus yang kuat pada saat itu. Dengan teknik yang saat ini dikuasai Chu Feng, dia tidak bisa menghancurkannya. Bahkan mengambil pintu formasi roh yang ditinggalkan Ya Fei dan yang lainnya tadi sebagai contoh. Chu Feng saat ini berdiri di tempat itu, tapi tidak peduli bagaimana dia menggunakan kekuatan roh untuk memeriksa lokasi itu, dia tidak bisa merasakan pintu formasi roh, seolah-olah pintu itu tidak ada di sana. Pada saat itu, Chu Feng memutuskan bahwa formasi roh di tempat itu ditinggalkan oleh spiritualis dunia jubah emas, atau tidak mungkin menjadi begitu kuat. Dia bahkan tidak bisa mendeteksi apapun darinya. Sepertinya aku hanya bisa mencoba mata surga. Dalam situasi itu, kartu terakhir yang dimiliki Chu Feng adalah metode pencarian nadi mata surga. Saat dia menggunakan mata surga, tatapan Chu Feng segera berubah. Kecemerlangan tajam terungkap tanpa ada yang menahan. Itu sangat menindas, seolah-olah itu adalah dua bilah tak berbentuk yang bisa menembus apapun. Pada saat itu, jika Chu Feng menggunakan tatapan seperti itu untuk melihat orang-orang dari kultivasi yang sama, itu bisa sangat menakutkan mereka sehingga niat mereka untuk bertarung akan hilang. Adapun mereka yang berkultivasi di bawah Chu Feng, hanya dengan pandangan sekilas, Chu Feng bisa membunuh siapapun yang dia lihat. Itu adalah mata surga. Namun kekuatan mata surga tidak hanya sebatas pencegahan.
Hal terpenting tentangnya adalah kekuatan pengamatannya yang tajam. Kekuatan seperti itu memungkinkan dia untuk melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang biasa, bahkan para spiritualis dunia biasa. Kekuatan pemeriksaan mata surga sudah melampaui kekuatan roh sederhana sejauh ini. Setelah Chu Feng menggunakan mata surga, pintu di depan matanya memang mulai berubah. Pola dan simbol tersembunyi mulai terlihat sedikit demi sedikit, dan semuanya menjadi semakin jelas. Itu seperti prediksi Chu Feng. Seluruh istana adalah seperangkat formasi yang kuat, dan pintu formasi roh tersembunyi di balik pintu istana palsu. Tapi formasinya sendiri terlalu kuat. Meskipun Chu Feng dapat menemukan keberadaannya, itu bukanlah sesuatu yang saat ini dapat diuraikan dan dipecah oleh Chu Feng. Meskipun telah menemukan jalan keluar, dia tidak dapat meninggalkan tempat itu karena dia benar-benar tidak memiliki kemampuan untuk membuka formasi roh. Ya Tuhan! Akankah aku, Chu Feng, benar-benar mati di tangan bajingan itu? Tidak peduli seberapa tenangnya Chu Feng, dia tidak bisa menghindari kepanikan sedikit pun karena dia tahu setelah Ya Fei kembali, dia pasti tidak akan membiarkannya pergi. Dia benar-benar tidak ingin duduk dan menunggu kematian, namun tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Namun, saat Chu Feng menemui jalan buntu, pintu formasi roh yang tersegel di depan matanya tiba-tiba berubah. Seseorang sedang membukanya. Suara mendesing. Itu membuat Chu Feng mengerutkan kening, dan tanpa sadar dia menghindar ke samping karena seketika, dia memikirkan dua kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah Ya Fei kembali. Jika Ya Fei benar-benar kembali, meskipun dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia pasti tidak dapat mengalahkannya. Yang menunggunya hanyalah jalan kematian. Kemungkinan kedua adalah orang-orang dari Kepulauan Eksekusi Abadi membuka pintu formasi roh. Ada kata sandi formasi roh yang terpasang di pintu, jadi mereka yang mengetahui kata sandi tersebut pasti tidak memiliki status rendah atau kekuatan lemah. Tapi, selama itu bukan Ya Fei, Chu Feng punya banyak peluang. Mungkin dia bisa mengambil kesempatan itu dan melarikan diri. Wow! Saat itu, Chu Feng benar-benar mencapai tingkat kecemasan yang ekstrim. Dia bahkan menggunakan teknik Azure Dragon Dashing dan teknik armor kura-kura hitam secara bersamaan, meningkatkan kekuatan ke kondisi paling optimal. Dia harus menghadapi situasi itu dengan serius karena hidupnya ditentukan pada orang yang membuka formasi roh. Lebih tepatnya, berhenti pada saat orang tersebut masuk. Akhirnya, cahaya dari formasi roh bersinar semakin terang. Saat formasi roh berputar-putar, Chu Feng benar-benar mendengar suara yang familiar. Iya. Bersamaan dengan sorakan gelisah, sesosok tubuh kecil melompat ke dalam istana dari formasi roh. Sedikit mencurigakan. Melihat tubuh mungil di depannya, Chu Feng langsung terkejut. Dia hanya tidak berani mempercayai matanya sendiri. Iya. Kakak, ikan kecil akhirnya menemukanmu. Haha, bagus. Ikan kecil benar-benar pintar. Lalala. Dan setelah melihat Chu Feng, Little Fishy juga menerapkan kegirangan dan mulai melompat ke tengah istana, lalu membuka lengan dan memutar lingkaran di satu tempat. Naif, riang, dan sangat imut. Jijiji. Namun pada saat itu, dari sudut istana, tangisan yang membatu terdengar. Pada saat yang sama, area benda padat berwarna hitam meluncur menuju Little Fishy. Kecepatannya sangat cepat hingga membuat orang menyukainya. Omong kosong. Little Fishy, cepat lari. Melihat pemandangan seperti itu, kulit Chu Feng berubah drastis karena dia tahu apa benda berwarna hitam itu. Mereka adalah serangga pemakan jiwa. Meski sebagian besar serangga pemakan jiwa yang masuk ke tubuhnya sebelumnya ditelan petir, memang ada sebagian kecil yang lolos. Dan dia tidak pernah membayangkan serangga pemakan jiwa begitu kejam dan tercela.
Meskipun mereka takut pada Chu Feng, saat mereka melihat Little Fishy, mereka menyerangnya. Chu Feng secara pribadi telah merasakan kekuatan serangga pemakan jiwa. Tanpa kekuatan petir, mungkin saja dia sudah menjadi boneka. Jadi, dia tidak berani membuang waktu yang sama sekali. Saat dia mengemudikan teknik Azure Dragon Dashing ke depan dan terbang menuju Little Fishy, dia menghendaki, sudah melepaskan tekanannya dan ingin menggunakannya untuk membunuh serangga pemakan jiwa. Bab 625, Ikan Kecil yang Ajaib. GGG. Namun Chu Feng masih meremehkan serangga pemakan jiwa. Mereka sebenarnya mengabaikan tekanannya, dan kecepatan mereka begitu cepat hingga melampaui imajinasinya. Mereka benar-benar datang ke Little Fishy sebelum Chu Feng dan tanpa ragu memulai serangan sengit. Mereka ingin mengebor tubuh Little Fishy dan menjadikannya boneka. Iya. Saat itu, Chu Feng awalnya sangat panik, tapi apa yang tidak dia duga adalah di depan serangga pemakan jiwa yang tidak diketahui asalnya dan mengerikan baginya, ikan kecil tidak takut sama sekali. Sebaliknya, dia mulai dengan bersemangat melompat-lompat di tempatnya berdiri. Saat serangga pemakan jiwa akan bersentuhan dengan ikan kecil, cahaya menyilaukan datang dari tubuhnya dan melesat ke segala arah. Cahayanya sangat menyilaukan. Seolah-olah matahari telah turun ke dalam istana, mencegah siapapun mendekat. Bahkan mata Chu Feng dibutakan sampai dia tidak bisa membukanya. Dia bahkan terpaksa mundur beberapa langkah karena ledakan kekuatan yang dahsyat. Hanya setelah merasakan pancaran cahaya perlahan memudar, Chu Feng perlahan membuka matanya. Namun, ketika dia melihat semuanya ke dalam matanya, wajahnya tidak bisa tidak berubah. Dia terkejut menemukan bahwa saat ini, ikan kecil tidak hanya berdiri di tempatnya, tidak mengalami kerusakan sama sekali, bahkan ada benda berwarna hitam yang mengelilinginya. Mereka adalah serangga pemakan jiwa. Namun, pada saat itu, serangga pemakan jiwa yang sangat kejam tidak lagi memiliki tanda-tanda kehidupan. Yang tersisa hanyalah cangkang kosong. Ikan kecil, kamu baik-baik saja. Meski serangga pemakan jiwa sudah mati, Chu Feng masih sangat mengkhawatirkan ikan kecil. Dia mendatanginya, menggendongnya, dan mulai melihat ke atas dan ke bawah, memeriksanya dengan cermat dan detail. Setelah memastikan bahwa Little Fishy tidak terluka, barulah dia menghela nafas lega. Melihat kembali serangga pemakan jiwa yang mati di tanah, Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk menghirup udara, lalu bertanya pada ikan kecil, beritahu kakak. Tentang apa cahaya dari tubuhmu tadi? Kakak, kamu baru saja membicarakan tentang cahaya? Bahkan aku tidak tahu tentang apa itu. Setiap Little Fishy melihat sesuatu yang menyenangkan, ia muncul, lalu setelah menghilang, hal menyenangkan itu mati, kata Little Fishy, seolah dia dianiaya, sambil berkedip. Wah, tidak sederhana. Gadis itu sama sekali bukan orang yang sederhana. Chu Feng, kamu telah mengambil harta karun kali ini. Awalnya aku mengira dia hanya pandai berenang, tapi ternyata dia menyembunyikan begitu banyak kemampuan luar biasa pada dirinya. Cahaya tadi jelas datang dari dalam tubuhnya. Itu adalah kekuatan yang melindunginya. Terlebih lagi, ini sangat kuat. Hal-hal yang ingin menyakiti dirinya semua akan dilenyapkan oleh kekuatan penjaganya. Chu Feng, di masa depan, ajak saja gadis ini. Anda tidak perlu melindunginya, dan sebaliknya, Anda bisa menggunakannya untuk melindungi Anda. Kalau ada yang memusuhi, taruh saja gadis ini di hadapannya. Pada saat itu, masalahnya tidak hanya akan hilang, mungkin kamu bahkan bisa menggunakan kekuatan yang menjaga gadis ini untuk membunuh musuh. Bagaimana gadis ini bisa menjadi beban? Dia hanyalah senjata menyerang yang langka. Egi berkata dengan semangat setelah melihat kekuatan yang melindungi Little Fishy. Chu Feng bukan orang bodoh,
Jadi tentu saja dia tahu apa yang dilakukan oleh cahaya yang dipancarkan Little Fishy. Namun, ia tak menyetujui usulan Eggy. Jadi, dia menggelengkan kepalanya dan berkata secara sembunyi-sembunyi, "Kata-katamu masuk akal, tapi jika kamu ingin aku mengambil anak kecil seperti itu sebagai tameng, aku tidak bisa melakukannya. Lagi pula, dia mengikutiku hanya karena dia percaya dan mengandalkanku. Bagaimana saya bisa memanfaatkan kepolosannya? Oke, terserah dirimu. Aku akan terlalu malas untuk peduli padamu." Eggy mengerutkan bibirnya, tapi sungguh, dia mengerti Chu Feng. Jadi, dia tidak berkata apa-apa lagi. Ketika dia merasakan reaksi Eggy, Chu Feng juga tersenyum ringan, lalu melanjutkan bertanya pada Little Fishy, "Little Fishy, bagaimana kamu bisa datang ke sini?" Ya. Little Fishy tahu bahwa kakak telah ditangkap, jadi aku datang untuk mencarimu, jawabnya sambil terkikik. "Tapi, ikan kecil, bagaimana kamu tahu aku ada di sini?" Chu Feng terus bertanya. "Hehe. Kakak, kamu mungkin tidak tahu kan? Fishy kecil itu pintar. Aku diam-diam terus mengikutimu, jadi tentu saja aku tahu kamu ada di sini," jawab Little Fishy. "Apa? Little Fishy, kamu sebenarnya mengikuti kami selama ini? Lalu, bagaimana kamu bisa melewati pintu formasi roh itu?" Mata Chu Feng penuh kejutan. "Pintu formasi roh?" Mata Little Fishy berputar secara acak, seolah merenungkan apa yang dikatakan Chu Feng. Namun segera, sedikit kegembiraan muncul di matanya, lalu dia melompat ke pintu dan dengan ringan menekan telapak tangannya. Dia tidak hanya menyembunyikan pintu formasi roh yang muncul, dia bahkan menguraikan kata sandi formasi roh. "Kakak, maksudmu ini?" tanya ikan kecil. "Ya, itu dia." "Ikan kecil, bagaimana kamu melakukannya?" Chu Feng buru-buru naik dan menemukan bahwa saat ini, pintu formasi roh benar-benar dibuka oleh ikan kecil. "Sentuh saja dengan lembut dan itu akan muncul." Little Fishy melihat mereka melakukannya, jadi saya juga melakukan apa yang mereka lakukan. "Kakak, coba juga." Saat dia berbicara, dia menarik tangannya, dan tiba-tiba dia melepaskan tangannya, pintu formasi roh juga menghilang. Didorong oleh Little Fishy, Chu Feng juga meletakkan telapak tangan di lokasi yang sama dengan miliknya secara eksperimental, tapi tidak ada sedikit pun perubahan. Apalagi ketika Chu Feng menggunakan kekuatan formasi roh tidak ada perubahan, apalagi membuka pintu formasi roh. "Ya. Mengapa kakak tidak bisa membukanya? Sangat aneh." Wajah Little Fishy penuh kejutan dan kebingungan, seolah-olah jaminan Chu Feng untuk membuka formasi roh adalah hal yang tak terbayangkan. Dan pada saat itu, Chu Feng tidak benar-benar tahu apa yang harus dilakukan karena, sekali lagi, itu adalah hasil karya kekuatan khusus Little Fishy. Gadis kecil itu sungguh terlalu ajaib. Melihatnya, dia jelas-jelas seorang gadis biasa, namun dia memiliki keterampilan yang begitu kuat dan sulit dipercaya. Untungnya, orang-orang hanya mengetahui bahwa dia memiliki kecepatan berenang yang luar biasa cepat. Jika orang-orang mengetahui bahwa dia masih memiliki kemampuan untuk membuka formasi roh dan secara otomatis bertahan melawan benda-benda berbahaya, itu pasti akan mengguncang wilayah Laut Timur. Pasti akan ada banyak karakter hebat tersembunyi yang bergerak. Pada saat itu, Little Fishy benar-benar akan memasuki situasi berbahaya. Sedikit mencurigakan. "Saya tidak bisa membuka formasi roh ini, jadi lakukanlah. Cepat bawa kakak pergi dari sini, kalau tidak saat wanita bernama Yafei itu kembali, kita berdua akan mendapat masalah," kata Chu Feng. Baiklah. Tonton sedikit mencurigakan." Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, dia dengan patuh menekan dengan tangannya, pintu formasi roh kemudian terbuka lagi, dan ikan kecil benar-benar masuk ke dalamnya.
Melihat itu, Chu Feng segera menyusul. Pada awalnya, masih ada beberapa benjolan di jantungnya, tetapi setelah melewati pintu formasi roh, emosinya membaik dengan mudah. Namun, saat dia melewati pintu formasi roh, apa yang muncul di depan mata Chu Feng bukanlah jalan keluar lain. Itu adalah istana yang luas dan mewah. Bab 626 Alam Surga tingkat ke-7. Tidak banyak yang berbeda dari istana ini dan istana tempat Chu Feng berada sebelumnya. Satu-satunya perbedaan adalah di istana saat ini, matanya dibanjiri oleh benda-benda yang mengeluarkan aroma samar dan berkilauan. Itu semua adalah sumber daya budidaya. Manik-manik surga. Mengalihkan pandangan, seseorang tidak dapat melihat apapun kecuali obat surga berkualitas tinggi, manik-manik surga. Jumlahnya tidak terhitung, dan selain manik-manik surga, bahkan ada obat-obatan bela diri. Meskipun jumlahnya relatif lebih sedikit, sebagian besar berkualitas rendah, dan tidak banyak yang berkualitas sedang, namun jumlahnya masih cukup banyak. Ini tidak mungkin nyatakan? Mungkinkah alasan mengapa tempat ini begitu istimewa adalah karena ini adalah perbendaharaan yang dipasang di dalam lautan darah abadi, tempat kepulauan eksekusi abadi menyimpan kekayaan mereka. Pada saat itu, bahkan hati Chu Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat ke dadanya karena jumlah sumber daya budidaya di tempat itu terlalu besar. Bisa dikatakan itu adalah tempat di mana dia melihat sumber daya budidaya paling banyak sepanjang hidupnya. Sedemikian rupa hingga melampaui imajinasinya. Bahkan sampai Chu Feng merasa jika dia bisa menyempurnakan semua sumber daya budidaya di tempat itu, ada kemungkinan baginya untuk membuat terobosan. Selama dia meningkatkan budidayanya satu tingkat lagi, Chu Feng bisa melangkah ke alam surga tingkat ke-7, dan pada saat itu, jika dia menggunakan kekuatan petir lagi, budidaya Chu Feng bisa memasuki alam martial lord. Setelah melewati celah itu, perbedaan kekuatan Chu Feng seperti perbedaan antara langit dan bumi. Jika dia bertarung melawan martial lord lagi, dia pasti bisa mengalahkan martial lord peringkat 2, dan bahkan dia bisa bertarung secara umum melawan martial lord peringkat 3. Iya, kakak, ada istana lain di depan. Ada hal-hal yang lebih indah lagi di istana itu. Melihat bahwa Chu Feng sangat menyukai hal-hal itu, Little Fishy yang cerdas menunjuk ke pintu istana di depan mereka dan berbicara. Benar-benar. Bawa aku kemari untuk melihatnya. Setelah mendengar kata-kata Little Fishy, Chu Feng sangat gembira. Little Fishy juga tidak menunda dan sekali lagi membuka pintu formasi roh lainnya. Setelah Chu Feng melewatinya, kegembiraan di wajahnya segera menjadi lebih kuat. Sebab, di dalam istana ketiga, persis seperti yang dikatakan ikan kecil. Itu benar-benar penuh dengan sumber daya budidaya. Bahkan ada lebih banyak lagi di sana daripada di istana kedua. Selain jalan setapak di tengah istana, kedua sisi jalan itu penuh dengan manik-manik surga. Sepertinya tebakanku benar. Kemungkinan besar ini adalah perbendaharaan yang digunakan oleh Kepulauan Eksekusi Abadi untuk menyimpan sumber daya budidaya. Ini seharusnya adalah biaya yang mereka ambil dari susunan teleportasi kuno di lautan darah abadi. Tidak heran setelah menjadi kekuatan terkuat, Kepulauan Eksekusi Abadi terus tumbuh semakin kuat. Saat ini, mereka hampir mengambil alih seluruh saluran keuntungan wilayah Laut Timur. Mereka memiliki sumber daya budidaya yang tidak terbatas yang masuk ke kantong mereka, jadi sangat sulit bagi mereka untuk tidak menjadi lebih kuat. Pada saat itu, Chu Feng benar-benar gembira. Jika Chu Feng hanya merasa dia mungkin bisa membuat terobosan dengan sumber daya budidaya di istana sebelumnya, maka sekarang, ketika sumber daya dari kedua istana digabungkan, mereka pasti akan membiarkan Chu Feng menerobos. Ini tidak akan berhasil. Ada terlalu banyak sumber daya budidaya di sini. Bahkan jika saya memiliki beberapa cosmosas lagi, saya tidak dapat memindahkan semuanya. Namun segera,
kegembiraan di wajah Chu Feng langsung digantikan oleh ekspresi yang membingungkan. Seperti yang dikatakan Chu Feng, ada terlalu banyak sumber daya budidaya di tempat itu. Sedemikian rupa sehingga Chu Feng sendiri tidak bisa memindahkan semuanya sendirian. Tapi, jelas mustahil baginya untuk memindahkannya sedikit demi sedikit. Lagi pula, dia tidak bisa memastikan kapan Ya Fei akan kembali. Chu Feng, ini persis seperti pepatah, kekayaan ditemukan dalam risiko. Saat ini, Anda hanya memiliki satu jalan yang dapat Anda lalui. Tepat pada saat itu, Egi berbicara sekali lagi. Egi, mungkinkah kamu ingin aku menyempurnakan sumber daya budidaya di sini? Chu Feng tidak bodoh, jadi dia sudah memikirkan hal itu bahkan sebelum Egi berbicara. Namun, seperti yang Egi katakan, itu terlalu berisiko. Tidak ada pilihan lain. Sempurnakan sumber daya budidaya ini sekarang, atau segera serahkan dan segera pergi. Anda hanya dapat memilih salah satu dari keduanya. Tentu saja, meskipun Anda pergi sekarang, Anda mungkin tidak dijamin bisa melarikan diri dengan selamat. Mungkin Anda bahkan akan masuk ke Ya Fei. Namun, meski kamu bertemu Ya Fei, kamu mungkin tidak mati sepenuhnya. Jangan lupakan gadis Little Fishy. Tidak hanya dia istimewa, dia juga kuat. Mungkin dengan dia, bahkan Ya Fei pun tidak bisa menyakitimu. Tapi prasyaratnya adalah kamu harus menggunakan dia sebagai tameng. Chu Feng, jika kamu menginginkan hal-hal besar, kamu harus bersiap untuk menjadi kejam. Jika kamu terus menyibukkan diri dengan hal-hal sepele dan tetap ragu-ragu, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, Egi mengingatkan dengan serius, dan saat dia berbicara, bahkan ada maksud untuk mengingatkan. Oke, aku akan mendengarkanmu. Jejak keganasan tiba-tiba muncul di awal mula Chu Feng. Kemudian, tanpa berkata apa-apa lagi, dia duduk bersila, memberi isyarat dengan tangannya, lalu dia melebarkan mulutnya, dan menggunakan skill yang bisa menelan gunung dan sungai. Setelah skill seperti itu digunakan, angin kencang segera datang dari segala arah. Sumber daya budidaya yang menumpuk di dalam istana, dan seolah-olah memiliki gravitasi, mengalir ke mulut Chu Feng. Untuk budidaya, Chu Feng memutuskan untuk membatalkan semuanya. Karena dia tidak dapat mengambilnya, dia memutuskan untuk mengamankan semua sumber daya budidaya di sana. Meskipun pemeliharaan memerlukan sejumlah waktu tertentu, bagi Chu Feng saat ini, pemeliharaan sebenarnya adalah masalah yang sangat sederhana. Meskipun ada banyak sumber daya budidaya di tempat itu, setelah menghabiskan 1 jam, sumber daya budidaya di istana ketiga semuanya dikonsumsi dan disempurnakan oleh Chu Feng. Selain itu, saat ini, budidaya Chu Feng meningkat pesat, dan hanya ada seutas benang antara dia dan alam surga tingkat ke-7. Karena semuanya berjalan seperti yang terjadi, Chu Feng secara alami tidak akan mundur setelah melihat situasi yang baik terjadi dan berada aman di sana. Dia kembali ke istana kedua dan terus menyempurnakannya. Karena sumber daya budidaya di istana kedua tidak sebanyak yang ketiga, kecepatan produksinya bahkan lebih cepat. Tapi, yang membuat Chu Feng berjanji adalah Chu Feng hanya menyempurnakan 2/3 sumber daya di istana kedua, namun petir ilahi di tubuhnya sudah melonjak dan kekuatannya juga langsung meningkat. Dia membuat terobosan. Sejak menggunakan Natural Oddities, ini adalah pertama kalinya dia meningkatkan budidayanya dengan mengandalkan sumber daya budidaya yang berharga seperti manik-manik surga. Saat ini, budidaya tubuh asli Chu Feng telah mencapai alam surga tingkat ke-7. Jika dia menggunakan kekuatan 3 petir, dia bisa memutuskan ikatan alam surga dan melangkah ke alam martial lord peringkat 1. Dan, dengan metode yang dipahami Chu Feng, kemungkinan besar dia bahkan bisa bertarung melawan martial lord peringkat 3. Harus dikatakan bahwa ini adalah lompatan besar dalam kualitas.
itu sama dengan Chu Feng melangkah ke dunia yang benar-benar baru. Kekuatan yang dia pegang sudah melegenda di benua 9 provinsi, namun di tempat ini, kekuatannya tidak seberapa. Namun, bagi Chu Feng, itu tetap merupakan momen bersejarah. Terobosan itu benar-benar membuat Chu Feng bersemangat tanpa henti. Tetapi setelah membuat terobosannya, Chu Feng tidak berhenti menyempurnakan dan terus menyempurnakan sebagian besar sumber daya budidaya lainnya. Hanya sampai dia merasa bahwa sumber daya yang tersisa semuanya dapat dimasukkan ke dalam cosmosatnya, Chu Feng akhirnya berhenti. HMPH, Ya Fei mengurungku di tempat ini pastinya karena tempat ini tidak bisa dihancurkan. Tapi dia tidak mengira aku akan mendapat bantuan ikan kecil. Saya tidak hanya berhasil melepaskan diri dari rantai saya bahkan menjarah sumber daya budidaya di tempat ini. Saat ini, perbendaharaan benar-benar kosong. Biarkan saya melihat bagaimana Anda menjelaskan hal ini kepada Kepulauan Eksekusi Abadi. Ada terlalu banyak sumber daya budidaya di tempat itu, sehingga Chu Feng merasa bahwa bahkan di Kepulauan Eksekusi Abadi bukanlah jumlah yang kecil. Karena kesalahan Ya Fei, sumber daya budidaya di istana semuanya hilang. Oleh karena itu, kemungkinan besar Ya Fei akan dihukum karenanya. Bab 627, Pertempuran Raja Bela Diri. Memiliki pemikiran yang menarik, Chu Feng memiliki dorongan yang aneh, dan dengan jari-jarinya, dia melambaikannya, menggunakan formasi roh untuk menulis kata-kata besar di udara. Pada akhirnya, dia meninggalkan, "Saya berterima kasih kepada kecantikan Ya Fei atas hadiahnya yang murah hati, Wu Qing akan menerima semuanya. Di masa depan, Wu Qing pasti akan membalas budi yang menyayat hati berkali-kali lipat." Setelah meninggalkan kata-kata itu, Chu Feng menyimpan semua sumber daya budidaya yang tersisa ke dalam cosmos sak miliknya. Harus dikatakan bahwa dengan jumlah manik-manik surga yang dimilikinya, Chu Feng saat ini dapat disebut sebagai orang muda kaya sejati. "Wah, kakak, kamu kuat sekali. Kamu benar-benar makan begitu banyak makanan enak sekaligus. Kakak, bagaimana kamu melakukan itu? Bisakah kamu mengajari Little Fishy?" Dan pada saat itu, ikan kecil yang telah menunggu di samping dengan patuh sepanjang waktu, berlari melompat-lompat dan melompat ke pelukan Chu Feng sambil berbicara dengan manis. Melihat itu, Chu Feng tidak bisa menahan senyum tipisnya, dan setelah dia menggunakan jari telunjuknya untuk mengetuk dahi Little Fishy dengan ringan, dia berkata, "Big Brother adalah seorang pecinta kuliner, aku makan sesuatu dengan terlalu serigala. Little Fishy, jangan tiru aku. Kamu sedikit cantik. Kamu harus makan lebih lambat agar kamu lebih disukai oleh orang lain." "Tidak." Namun, ikan kecil cemberut, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Ikan kecil tidak ingin mereka menyukaiku. Mereka semua orang jahat. Tak satu pun dari mereka memiliki niat baik ketika mendekati saya. Hanya kakak yang benar-benar mendoakan yang terbaik untukku. Little Fishy hanya ingin kakak menyukaiku." "Little Fishy, bagaimana kamu tahu bahwa kakak benar-benar mendoakan yang baik untukmu dan tidak memiliki niat jahat?" tanya Chu Feng sambil tersenyum. "Heh, Little Fishy tidak bodoh, jadi tentu saja aku tahu dengan jelas siapa yang baik dan siapa yang jahat." Dia menjulurkan lidahnya ke Chu Feng, lalu menarik tangannya, berlari keluar, dan berkata, "Kakak, ayo pergi. Membosankan untuk tinggal di sana terlalu lama. Ayo keluar dan bermain." Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng benar-benar kehilangan kata-kata. Pikirnya, dia masih meremehkan gadis kecil itu. Meski menurut usia normal, anak sebesar Little Fishy seharusnya berada pada usia di mana mereka tidak tahu apa-apa, namun dia jelas berbeda. Bagaimanapun, dia sendirian di dunia luar dan hidup sendirian dalam jangka waktu yang lama. Siapa yang tahu berapa banyak bahaya yang dia temui? Selain itu, meskipun dia tampak memiliki penampilan yang sangat muda, pada kenyataannya,
Chu Feng tidak dapat memastikan apakah Little Fishy benar-benar setua dia dari penampilannya. Mungkin dia bahkan adalah keanehan alami, monster kecil yang telah hidup selama beberapa ribu tahun. Setelah itu, dengan Little Fishy memimpin, mereka segera meninggalkan perbendaharaan itu. Chu Feng juga menemukan bahwa itu adalah perbendaharaan yang dibangun di dalam laut. Selain itu, hal itu disembunyikan dengan sangat rumit. Jika Chu Feng tidak menggunakan mata surga, dia tidak akan bisa melihat firasat apapun tentang sesuatu yang ada di sana. Mengalihkan pandangannya, dia hanya melihat batu besar biasa di dasar laut. Bahkan menggunakan kekuatan roh untuk mengamati, dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa. Dari situ, dapat dilihat bahwa keterampilan spiritualis dunia jubah emas sungguh luar biasa. Mereka berada pada level yang sangat berbeda dari spiritualis dunia jubah ungu. Jika Little Fishy tidak keluar hari ini, Chu Feng benar-benar tidak dapat melarikan diri, hanya kematian yang menunggunya. Ikan kecil, kamu ingin pergi kemana? Kakak akan datang dan bermain denganmu, oke? Saat Little Fishy menyelamatkan Chu Feng, dia merasa sangat bersyukur, dan metode untuk membalas gadis kecil itu juga sangat sederhana. Itu hanya untuk menemani dan bermain dengannya. Tentu-tentu, kakak akan bermain dengan Little Fishy. Ini sungguh terlalu bagus. Tapi kemana harus bermain? Dia meletakkan tangannya di bawah dagunya, dan matanya yang jernih berputar-putar sesuka hati, berpura-pura menjadi orang penting yang sedang merenung sambil berpikir dalam-dalam. Setelah beberapa saat, matanya tiba-tiba berbinar, lalu kepada Chu Feng, dia berkata dengan sangat gembira, "Benar. Kakak jahat yang membawa pergi kakak sedang bertarung melawan monster pemakan manusia itu." Little Fishy ingin pergi dan menonton. Apa? Yafei benar-benar bertarung melawan monster itu. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng tidak bisa menahan alisnya. Chu Feng yang baru saja mengalami musibah masih merasa cukup takut terhadap Yafei, namun setelah berpikir hati-hati beberapa saat, Chu Feng masih memegang kaki ikan kecil dan berkata, "Tentu saja. Little Fishy, ajak kakak untuk menonton. Tapi kali ini, jangan terlalu dekat." Mendengar persetujuan Chu Feng, Little Fishy mengangguk dengan sangat bahagia. Kemudian, dia menjadi cahaya kabur. Dengan kecepatan luar biasa, dia membawa Chu Feng dan berenang ke kedamaian. Bum 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 bum. Di atas wilayah laut tertentu di zona tengah lautan darah abadi, ledakan terdengar di mana-mana, ombak bergulung, dan segala jenis energi berkumpul tanpa henti. Di langit terjadi kekacauan total. Sesekali, awan gelap muncul, melontarkan sambaran petir yang menakutkan. Di atas permukaan laut, ombak melonjak deras. Kadang-kadang, mereka menjadi binatang buas yang sangat besar dan mengeluarkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Saat kedua energi itu terputus, riak demi riak yang mengamuk tercipta tanpa henti. Tempat itu sudah menjadi area paling berbahaya. Mereka yang berada di bawah Martial Lord akan mati jika mereka mendekat. Wos. Yafei melangkah di atas awan, rok warna-warninya berkibar-kibar. Dia seperti seorang dewi saat dia memerintahkan perubahan di negeri itu. Dia memegang pedang panjang berwarna merah muda. Panjangnya tidak lebih dari 3 kaki dan seolah-olah ditenun oleh kelopak bunga, namun memancarkan kekuatan yang luar biasa. Ketika Yafei menggenggamnya di tangannya, kekuatannya berlipat ganda. Setiap gelombang pedang akan menyebabkan dunia bergetar, dan pedang panjang berwarna merah muda bahkan membuat kelopak merah muda muncul dan jatuh di mana-mana. Kelopaknya berjatuhan seperti hujan, namun mengandung kekuatan yang menakutkan. Bahkan udara pun akan terbelah, dan semua wilayah yang dilewatinya membuat ruang angkasa runtuh dan menjadi malapetaka. Sangat menakutkan. Itu jelas bukan persenjataan elit yang sederhana,
Bahkan jika seorang martial lord yang menggunakan persenjataan sederhana tidak akan mampu menciptakan kekuatan mengerikan seperti itu. Namun monster itu juga bukanlah karakter yang sederhana. Saat ini, ia mendorong ke laut dan bergerak, menyebabkan udara laut berwarna darah terpaksa terangkat ke udara. Adegan itu sungguh luar biasa. Tapi itu tidak cukup. Bagian terpentingnya adalah kekuatan yang kuat. Hal ini sebenarnya menyebabkan air laut normal memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan setetes air laut pun dapat menembus awan dan melesat ke langit, belum lagi air laut dalam jumlah besar yang tersedia untuk digunakan. Jadi, meskipun persenjataan khusus dan kuat di tangan Ya Fei tanpa henti menciptakan serangan dahsyat, dia hanya bisa bertarung pada level yang sama sebagai monster. Hasilnya tidak dapat ditentukan. Sangat kuat. Apakah ini pertarungan sesungguhnya dari martial lord? Monster itu sangat kuat. Tampaknya kekuatannya hanya bisa meningkat pesat di udara. Meminjam kekuatan air laut sungguh tak terbendung. Pada saat itu juga, Chu Feng menyembunyikan auranya dengan baik dan diam-diam mengamati segala sesuatu dengan Little Fishy di ombak yang jauh. Setelah melihat pertarungan mengejutkan mereka, Chu Feng benar-benar tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Menyerukan kekuatan mereka. Meskipun saat ini, selama Chu Feng menggunakan kekuatan 3 petir, dia tidak punya masalah menjadi martial lord peringkat 1, dan mendapatkan kekuatan yang hanya dimiliki oleh martial lord, dan bisa menggunakan kekuatan martial yang ada di dunia. Chu Feng tahu dengan sangat jelas bahwa jika dia melawan keduanya di udara, dia bahkan tidak akan mampu menerima satu pukulan pun. Meskipun mereka berdua adalah martial lord, mereka berada pada level 2 yang sangat berbeda. Bab 628 Keterampilan Bela Diri Tabu. Bung gemuruh-gemuruh. Ledakan lain yang sangat memekakkan telinga dan bergema hingga beberapa mil jauhnya. Bentrokan sengit lainnya antara Ya Fei dan monster itu. Monster seperti ini sebenarnya telah menyia-nyiakan hampir 4 jam waktuku, namun aku masih belum bisa menekannya. Jika ini menjadi berita luas, kemana wajahku akan pergi? Saya tidak bisa terus berlarut-larut. Saya harus bertarung dengan cepat dan mengakhirinya dengan cepat, jika tidak, itu akan merugikan saya. Tiba-tiba, pandangan Ya Fei berubah. Tangan kanan mengepal pedang, tangan kiri bergerak untuk mengeluarkan teknik, dan seiring dengan perubahan yang terjadi padanya, lapisan demi lapisan aura perkasa mulai berkumpul ke arah tubuhnya, dan lapisan demi lapisan cahaya samar mulai berputar di sekitar tubuh indahnya. Kekuatan Ya Fei meningkat pesat pada saat itu, dan menjadi semakin kuat. Itu sudah sangat mendekati ranah martial lord peringkat 6. Tabu fana, tusukan pedang ilusi. Tiba-tiba, Ya Fei berteriak dengan eksplosif, lalu pedang panjang berwarna merah muda di tangannya meledak dengan cahaya. Kemudian, dia mengarahkannya ke bawah, dan dengan ledakan, cahaya putih besar menghantam ke bawah. Kecepatan cahaya putih sangat cepat, dan area yang dicakupnya juga sangat luas. Meskipun jika seseorang melihatnya dari jauh, itu seperti kilat ilahi menakutkan yang turun dari langit. Namun jika seseorang melihatnya lebih hati-hati, mereka akan menemukan bahwa itu adalah pedang. Pedang super besar yang berisi kekuatan tak terbatas dan dibuat dari cahaya putih. Hualalala. Seolah-olah merasakan betapa menakutkannya pedang cahaya putih besar itu, monster itu tidak menghadapi kekuatan dengan kekuatan dan memblokir serangan itu. Ia melintas dan mengalir ke laut. Di saat yang sama, ombak besar juga terus berubah. Awalnya, air laut berwarna merah darah bergolak, namun kini menjadi pola yang berulang-ulang, seperti cangkang penyu, dan menutupi suatu wilayah laut. Boom, tepat pada saat itu, pedang cahaya putih besar itu akhirnya jatuh, dan bersamaan dengan ledakan besar, air laut meledak di mana-mana, menjadi gelombang demi gelombang yang melonjak keluar. Pertahanan yang dibuat monster itu sebenarnya dihancurkan dengan mudah oleh pedang cahaya putih besar.
Sangat kuat. Saya belum pernah melihat keterampilan bela diri sekuat ini. Mungkinkah itu keterampilan bela diri peringkat 9? Chu Feng kaget. Sekali lagi, dia merasakan betapa kuatnya Ya Fei. Tidak. Ini bukan keterampilan bela diri peringkat 9. Itu harusnya menjadi keterampilan bela diri yang tabu, kata Egi. Keterampilan bela diri yang tabu. Mendengar kata-kata itu mengejutkan Chu Feng lagi. Dia pernah mendengar tentang teknik misterius terlarang, tapi ini adalah pertama kalinya dia mendengar tentang keterampilan bela diri tabu. Jadi, dia segera melanjutkan dengan sebuah pertanyaan. Egi, apa yang dibicarakan ketika kamu mengacu pada keterampilan bela diri tabu? Mungkinkah sama dengan teknik misterius terlarang, sesuatu yang dilarang? Tidak. Meskipun teknik misterius terlarang dan keterampilan bela diri tabu sama-sama merupakan objek terlarang, ada perbedaan mendasar di antara keduanya. Keterampilan bela diri bukanlah kekuatan yang diperoleh dari tubuh fisik. Ia menggunakan energi di dunia untuk menciptakan kemampuan khusus. Meskipun kemampuan itu sangat kuat, ada batasnya. Peringkat 9 adalah yang terakhir. Setelah peringkat 9, manusia mulai menerima serangan balasan, cedera, dan bahkan kematian. Jadi, keterampilan bela diri di atas peringkat 9 disebut sebagai keterampilan bela diri tabu untuk memberitahu manusia bahwa kecuali sama sekali tidak ada pilihan lain, sebaiknya Anda tidak menyentuh tabu ini. Dan berdasarkan perbedaan kekuatannya, keterampilan bela diri tabu juga dibagi menjadi beberapa tingkatan. Ada 4 tingkatan yang aku tahu: tabu fana, tabu bumi, tabu surga, dan tabu ilahi. Sebelumnya, Ya Fei meneriakkan, tabu fana, dan selain kekuatan yang dia keluarkan, aku curiga dia akan menggunakan keterampilan bela diri tabu. Lagi pula, tidak aneh jika keterampilan bela diri tabu muncul di tempat seperti ini. Apalagi dia adalah seorang jenius yang lahir di puncak dan kekuatan luar biasa. Setelah melihat kekuatan keterampilan bela dirinya, saya cukup yakin apa yang dia gunakan adalah keterampilan bela diri tabu, kata Egi dengan sangat yakin. Egi, dari apa yang kamu katakan, bukankah ini berarti setelah menggunakan keterampilan bela diri tabu, orang tersebut pasti akan menerima serangan balasan? Dan berapa lama sebelum serangan balasan dimulai? Chu Feng cukup cerdas, dia secara kasar sudah memahami apa itu keterampilan bela diri tabu. Tapi, dia masih harus memastikan tingkat reaksi yang didapat dari mereka. Namun, jika keterampilan bela diri tabu benar-benar ganas dan jika orang tersebut pasti menerima serangan balik setelah digunakan, maka selama monster itu dapat bertahan melawan keterampilan bela diri tabu yang saat ini digunakan Ya Fei, setelah menggunakannya, Ya Fei akan dikalahkan. Serangan balik dari keterampilan bela diri tabu tidak dapat dihindari. Jika tidak, maka tidak akan disebut keterampilan bela diri tabu. Bahkan level terendah, tabu fana, tidak dapat dihindari. Jika kamu ingin menggunakan keterampilan bela diri tabu dan juga mengurangi tingkat serangan balik, hanya ada 2 metode. Pertama adalah pemahaman keterampilan bela diri tabu. Semakin dalam pemahamannya, semakin besar pula kemampuan untuk mengurangi keganasan serangan balik tersebut. Kedua adalah menggunakan sumber kekuatan lain untuk mengaktifkan keterampilan bela diri tabu. Dengan itu, meskipun ada reaksi balik, itu tidak akan terlalu panas. Ya Fei ini cukup pintar. Dia jelas menggunakan metode kedua, dia menggunakan senjata khusus di tangannya untuk mengaktifkan keterampilan bela diri tabu. Meski dengan melakukan itu, mungkin karena dia tidak bisa mengaktifkan skill bela diri tabu dengan kekuatan sendiri dan harus menggunakan senjata, tapi harus dikatakan bahwa dengan melakukan itu memang akan mengurangi serangan balik yang dia terima, jelasnya. Telur. Ledakan. 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 Saat mereka berdua berbicara, Ya Fei tidak menghentikan serangannya.
keterampilan bela diri tabu terus ditembakkan, dan satu demi satu, pedang besar berwarna putih jatuh dari langit. Setiap kali pedang itu muncul, rasanya seperti turunnya matahari, menghasilkan dunia yang gelap menjadi cahaya yang sangat menyilaukan. Terlebih lagi, setiap kali ia jatuh, riak yang dahsyat akan menyebar keluar, menjanjikan segalanya. Monster itu jelas lebih rendah dari skill bela diri yang ganas, tapi dia tidak bisa melakukan apa-apa karena skillnya terlalu kuat. Ya Fei bahkan tidak memberikan kesempatan untuk melarikan diri. Satu-satunya hal yang bisa dilakukannya adalah bertahan terus-menerus, tetapi seiring berjalannya waktu, ia menjadi semakin tidak berdaya. Boom, akhirnya, dengan ledakan memekakkan telinga lainnya, ombak menderu seperti binatang buas saat melonjak dan tetesan udara yang memenuhi langit seperti pisau tajam yang jatuh lurus ke bawah. Monster itu juga mengeluarkan tangisan yang menyakitkan saat ia tenggelam dalam ketidaksadaran. HMPH. Kamu sudah cukup baik untuk bertahan selama itu di bawah tabu fanaku, dorongan pedang ilusi. Tapi sayangnya, kamu tetap akan mati di sana. Biarkan aku melihat monster macam apa kamu ini. Melihat dia berhasil menyerang monster itu, sudut mulut Ya Fei terangkat membentuk senyuman senang. Namun dia tidak terus menyerang dan langsung menggunakan keterampilan bela diri tabu miliknya untuk membunuh monster itu. Dia menjulurkan tangannya, menyebabkan kekuatan isap yang tak terbatas melonjak. Dia ingin mengeluarkan monster itu dari laut. Omong kosong. Aku tidak bisa membiarkan dia menangkap monster itu, atau siapa yang tahu bagaimana bajingan ini akan menyiksanya. Saat itu, Chu Feng panik. Meskipun dia tidak tahu siapa sebenarnya monster itu, dia tidak ingin monster itu mendarat di tangan Ya Fei. Bab 629 seketika terbius. Tapi Ya Fei terlalu kuat. Begitu kuatnya sehingga dia, saat ini, tidak bisa mengalahkannya. Karena dia tidak bisa berbuat apa-apa, dia hanya bisa mengarahkan pandangan memohonnya ke arah ikan kecil dan bertanya, "Ikan kecil, bisakah kamu membantu kakak dan menyelamatkan monster itu? Selamatkan monster pemakan manusia itu?" "Baiklah, baiklah." Tonton sedikit mencurigakan. Setelah mendengar kata-katanya, dia buru-buru mengangguk. Bukan saja tidak ada rasa takut sedikit pun, hal itu malah terlihat sangat menyenangkan baginya. Suara mendesing. Saat itu juga, dia melihat sekelilingnya kabur melewatinya. Kecepatan Little Fishy bahkan beberapa kali lebih cepat dari biasanya. Bahkan sebelum Chu Feng sempat merasakan apa yang terjadi, dia telah muncul di hadapan monster itu. Dalam situasi seperti ini, Chu Feng tidak punya waktu untuk mengagumi kecepatan Little Fishy. Dia langsung menangkap monster itu. Itu karena area tempat mereka berada saat ini berada dalam jangkauan serangan Ya Fei. Kekuatan hisap yang tak terbatas tidak hanya diarahkan pada monster itu. Bahkan mereka pun terpengaruh oleh daya isap yang liar saat mereka tersedot ke atas dari ombak yang membumbung ke angkasa. Adapun Little Fishy, dia sangat pintar. Saat Chu Feng menangkap monster itu, dia berbalik dan sekali lagi menggunakan kecepatan cahayanya dan berenang jauh di bawah laut. Dengan kecepatan yang tak terbayangkan, mereka menghilangkan daya isap Ya Fei yang mengerikan. Sial. Saya tidak memprovokasi Anda namun Anda berani datang dan merusak bisnis saya? Kamu memang satu grup dengan monster itu. Meskipun kecepatan ikan kecil sangat cepat, begitu cepat sehingga Ya Fei bahkan tidak bisa melihat wajahnya dengan jelas, kecepatan berenang mistis seperti itu membuat Ya Fei secara tidak sadar memastikan bahwa orang yang datang dan menyelamatkan monster itu adalah ikan kecil. Wus! Setelah melalui sedikit kesulitan untuk mengalahkan monster itu namun ia diselamatkan di saat-saat genting oleh seseorang. Hal itu membuat Ya Fei sangat marah. Dia memegang pedang panjang merah mudanya dan dengan liar menusukkannya ke permukaan laut di bawahnya. Bum bum bum.
Kelopak bunga yang tak terhitung jumlahnya terlepas dari pedangnya dan menutupi permukaan laut di bawahnya seperti badai. Berkali-kali riak-riak itu menjadi riak-riak yang menakutkan, menyebabkan kehancuran yang dahsyat di dalam laut. Tapi itu sia-sia, karena tidak peduli seberapa kerasnya serangan Yafei, serangan itu tidak akan melukai ikan kecil sedikit pun karena dia sudah meninggalkan area itu dan saat ini sedang melarikan diri ke lokasi yang jauh. Berlari? Biarkan saya melihat apakah Anda benar-benar secepat yang dikatakan legenda, sehingga tidak ada yang bisa mengejar Anda. Merasa ikan kecil sudah pergi, Yafei dengan dingin mendengus, menyingkirkan pedang panjang merah mudanya, melompat ke depan, dan bersiap untuk mengejarnya. Tetapi pada saat itu, matanya tiba-tiba bersinar dan warna kulitnya berubah drastis. Wajah aslinya yang kemerahan langsung berubah pucat, tidak ada bekas darah. Bahkan bibirnya menjadi biru dan ungu, seolah-olah dia diracuni dan terluka parah. Sepertinya kematian akan datang padanya kapan saja. Itu pastinya merupakan serangan balik dari keterampilan bela diri tabu yang datang setelahnya. Dalam situasi seperti itu, bahkan Yafei tidak berani terus mengejar dengan paksa. Dia segera melemparkan pelet obat khusus ke dalam mulutnya, lalu duduk bersila di udara. Menggerakkan tangannya untuk mengaktifkan teknik penyembuhan, dia bertarung melawan serangan balik yang sengit. Setelah beberapa saat, wajah Yafei berubah menjadi lebih baik. Kulitnya yang putih pucat mulai memerah lagi, namun masih dipenuhi keringat. Bahkan bajunya basah kuyup dan napasnya tersengal-sengal. Terlihat bahwa reaksi yang diterimanya memang tidak sederhana. Setelah serangan balasan, Yafei juga menghela napas dalam-dalam seolah terbebas dari beban berat. Tapi, dia saat ini masih sedikit lebih tenang dari sebelumnya. Melihat ke permukaan air yang sudah kembali tenang, dia mengarahkan pandangannya ke cakrawala yang, sekali lagi, terselubung oleh sinar matahari, dan berkata dengan agak curiga, sepertinya ada dua orang yang menyelamatkan monster itu sekarang. Jika yang satu adalah Little Fishy, siapa yang kedua? Yafei merenung dengan serius, namun tidak dapat memperoleh jawabannya. Pada akhirnya, dia menghela nafas ringan. Kecepatan gadis itu sungguh tidak berlebihan. Pasti ada semacam misteri pada dirinya. Jika aku bisa mendapatkannya, mungkin aku bahkan bisa melampaui si bajingan Murongsun. HMPH. Kamu benar-benar mengira aku milikmu? Tunggu sampai kekuatanku melebihi kekuatanmu. Siapa yang peduli apakah Anda tuan muda Nusantara atau bukan? Saya tidak ingin menikah, jadi saya tidak akan menikah. Tidak ada yang bisa menghentikan saya. Berbicara di sana, Yafei tiba-tiba tersenyum. Itu sangat indah, cukup untuk menyihir semua makhluk hidup. Alasan dia tersenyum adalah karena dia mengingat sesuatu. Jadi, dia melompat ke depan, dan saat roknya berkibar, dia menghilang, hanya menyisakan sedikit aroma tubuhnya. Tempat yang Yafei tuju tidak lain adalah tempat perbendaharaan dia mengunci Chu Feng. Dia berpikir bahwa Chu Feng saat ini kemungkinan besar sudah menjadi boneka, tepat pada waktunya untuk menjadi umpan untuk menangkap ikan kecil. Namun, saat dia memimpin 100 bawahan martial lord dan kembali ke perbendaharaan, bersiap untuk membiarkan mereka melihat hasil panennya, ekspresi berubah dalam sekejap. Perbendaharaan yang dibangun di dalam lautan darah abadi sebenarnya benar-benar kosong. Bahkan tidak ada sehelai rambut pun yang tersisa. Perbendaharaan yang digunakan untuk menyimpan keuntungan mereka jelas-jelas dirampok. Siapa itu? Siapa yang berani mencuri barang-barang dari kepulauan eksekusi abadiku? Jika aku mengetahui siapa pelakunya, aku akan mengoyak mayat mereka menjadi 10.000 keping. Teman-teman, periksa. Periksa dengan cermat. Selidiki setiap orang yang memiliki kata sandi formasi roh untuk memasuki perbendaharaan. Perampok itu harus ditemukan, teriak Yafei dengan tegas.
Karena tempat itu sangat tersembunyi dan formasi roh sangat kuat, pikiran pertamanya adalah seseorang di bagian internal kepulauan eksekusi abadi di lepas pantai perbendaharaan. Saat Anda memesan. Mendengar perintah mereka, 100 bawahan di belakang Yafei tidak berani bermalas-malasan sama sekali. Bagaimanapun, mencakup suatu bendaharaan bukanlah masalah kecil. Jadi, mereka segera pergi untuk menyelidiki siapa yang paling mencurigakan. Setelah bawahannya pergi, Yafei terus maju dengan langkah cepat. Segera, dia tiba di istana kedua. Awalnya ia berharap istana kedua dalam kondisi bersih, namun setelah masuk, ekspresi geramnya semakin kuat, karena istana kedua juga benar-benar kosong. Ya Tuhan! Saya baru berangkat kurang dari setengah hari. Siapa sebenarnya yang bisa menjarah begitu banyak sumber daya budidaya di perbendaharaan ini? Setelah berturut-turut melihat 2 istana dirampok dengan bersih, meskipun Yafei marah, dia juga sangat tenang menatapnya melihat sekeliling dan memikirkan siapa yang paling mencurigakan. Saat dia berpikir, dia tidak berhenti berjalan dan terus maju. Dia tiba di istana terakhir. Baginya, meskipun perbendaharaan yang dirampok adalah sesuatu yang membuatnya sangat marah, pada kenyataannya, bagi dia atau kepulauan eksekusi abadi, jumlah sumber daya budidaya dalam perbendaharaan masih belum mencapai jumlah yang sangat besar. Saat ini, hal terpenting baginya adalah Chu Feng. Hanya Chu Feng yang bisa mengizinkannya menangkap Little Fishy dengan lebih mudah. Dibandingkan dengan Little Fishy, sumber daya budidaya di perbendaharaan tidak banyak. Jadi, dia harus memastikan apakah Chu Feng masih di sana atau tidak. Astaga! Ini. Namun, ketika dia melewati formasi roh terakhir dan memasuki istana yang seharusnya mengunci Chu Feng, wajah cantiknya kehilangan semua warna, dan dia langsung terpana. Bab 630, siapa sebenarnya Anda? Pada saat yang sama, di tengah-tengah istana, salib yang mengikat Chu Feng masih tetap ada, tetapi tidak ada lagi jejaknya. Meskipun Chu Feng telah pergi, ada beberapa baris kata yang tersisa di tengah istana. Itu adalah kata-kata yang dibuat oleh formasi roh, dan isinya adalah: Saya berterima kasih kepada kecantikan Yafei atas hadiahnya yang murah hati, Wu Qing akan menerima semuanya. Di masa depan, Wu Qing pasti akan membalas budi yang menyayat hati berkali-kali lipat. Sial. Itu dia. Yafei yang cerdas segera memahami kebenarannya, orang yang merampok tempat itu bukanlah pengkhianat di kepulauan eksekusi abadi. Itu adalah orang yang dia kunci di perbendaharaan. Dia berpikir bahwa tempat ini tidak bisa dihancurkan, jadi memenjarakan Chu Feng di sini untuk menjadikannya boneka adalah lokasi terbaik. Namun, dia tidak pernah mengira Chu Feng menggunakan metode yang tidak diketahui untuk tidak hanya melarikan diri, tetapi juga merampok segalanya, membuatnya menerima pukulan besar. Pada saat itu, Yafei mengertakkan gigi karena marah. Bahkan dadanya bisa meledak karena amarah, dan dia sangat marah hingga asap terlihat keluar dari lubang wajahnya. Dia mengepalkan tangannya erat-erat dan dengan galak berkata, Wu Qing, Wu Qing, Wu Qing. Wu Qing sialan! Jadi orang yang menyelamatkan monster itu bersama Little Fishy adalah kamu. Aku benar-benar meremehkanmu. Saya tidak menyangka Anda memiliki kemampuan ini. Anda tidak hanya melarikan diri dari perbendaharaan ini, Anda bahkan mencuri keuntungan selama 1 tahun dari kepulauan eksekusi abadi saya. Tapi jangan khawatir. Saya tidak pernah mengalami kerugian dari siapapun. Jangan pernah berpikir untuk menjadi pengecualian. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lepas dari telapak tanganku? Saya akan memberitahu Anda kemampuan saya. Itu adalah sesuatu yang bahkan tidak dapat Anda bayangkan. Kalian semua akan mati. Setelah berbicara, Yafei tiba-tiba berkeinginan, dan aura tak berbentuk langsung menyebar kemana-mana. Dengan keras,
Kata-kata formasi roh yang ditinggalkan Chu Feng hancur, dan secara bersamaan, haus darah yang kuat memenuhi seluruh istana. Saat Ya Fei menjadi marah, Chu Feng dan Little Fishy telah meninggalkan lautan darah abadi. Alasan mengapa mereka begitu cepat tentu saja karena kecepatan ikan kecil. Meski sudah pergi, demi keamanan, mereka tidak tetap berada di atas permukaan laut. Mereka memasuki laut dan meletakkan formasi roh penyembunyian. Siapa sebenarnya kamu? Saat ini, Chu Feng sedang memeriksa monster itu dengan cermat. Dia kemudian menemukan bahwa rumput air yang padat seolah-olah menyatu dengan tubuhnya. Dan bahkan dengan kekuatan rohnya, dia tidak dapat mendeteksi apapun melalui mereka. Dia tidak bisa memeriksa kondisinya. Bahkan menggunakan mata surga pun dia tidak bisa. Jadi, hal itu membuat sebuah pemikiran memasuki kepalanya, monster itu sebenarnya hanyalah monster. Penampilannya memang hanya monster spesial. Namun, mengapa monster itu memiliki perasaan yang familiar? Dan mengapa hal itu tidak membunuhnya? Suara mendesing. Namun, saat Chu Feng memperbaiki tebakannya, monster itu tiba-tiba membuka matanya. Segera setelah mata merah darah muncul, Chu Feng merasakan haus darah yang sangat pekat. Tapi haus darah hanya ada sesaat sebelum menghilang ke dalam ketiadaan, seperti pada saat monster itu melihat Chu Feng, mata merah darahnya langsung bersinar. Jelas sekali, dia mengenalinya. Kamu benar-benar mengenaliku? Siapa kamu? Dari mana asalmu? Melihat reaksi seperti itu, Chu Feng buru-buru melontarkannya dengan pertanyaan. Dia benar-benar ingin tahu mengapa monster itu tidak membunuhnya, bagaimana tepatnya hal itu berhubungan dengannya, dan apakah itu benar-benar ada hubungannya dengan leluhurnya atau tidak. Guao namun, pada saat itu, monster itu memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan berlutut di lantai. Ia mulai menangis dalam kesedihan. Suaranya keras, menyebabkan formasi roh tempat mereka berada bergetar hebat. Pada awalnya, Chu Feng sedikit panik saat menghadapi perubahan dari monster itu karena dia tidak yakin apakah monster itu benar-benar tidak akan menyakitinya atau tidak. Dengan kekuatannya, jika benar-benar kehilangan kendali dan ingin menyakiti Chu Feng, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tapi, Chu Feng secara bertahap menemukan bahwa bersamaan dengan tangisan penderitaan monster itu, suaranya juga berubah. Dari auman rendah sesuatu seperti binatang buas, perlahan-lahan menjadi suara mirip manusia. Di saat yang sama, penampilan monster itu juga berubah. Rerumputan air yang panjang mulai memendek, lalu pada akhirnya menjadi bentuk humanoid. Itu adalah seekor betina, ditutupi sisik berwarna biru di sekujur tubuhnya. Tapi, dia masih memiliki mata merah darah dan wajahnya dipenuhi rasa sakit saat dia berteriak dengan sedih. Itu kamu. Setelah melihat orang itu, ekspresi Chu Feng juga berubah drastis karena dia merasa tidak percaya. Sebab, dia sudah mengenali siapa orang di depannya. Dia adalah murid nomor 1 sekolah Jade Maiden dari benua 9 provinsi, orang yang memiliki hubungan dengan Chu Feng, Yan Ruyu. Meskipun dia tidak tampak seperti sebelumnya, karena dia kehilangan semua kulit cantiknya yang dulu, Chu Feng masih dapat memastikan bahwa perempuan itu adalah Yan Ruyu. Chu Feng benar-benar sedikit bingung saat itu. Dia telah membuat banyak tebakan, mencoba berspekulasi tentang identitas monster itu, tetapi Yan Ruyu bahkan tidak terlintas dalam pikirannya. Bagaimanapun, monster itu saat ini sangat kuat, namun kekuatan Yan Ruyu saat itu tidak terlalu kuat. Meskipun dia mempraktikkan teknik misterius terlarang, seharusnya dia tidak bisa mencapai tingkat kekuatan saat ini. Enyahlah! Cepat enyahlah! Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Tepat pada saat itu, monster itu tiba-tiba meraung marah ke arah Chu Feng. Meskipun suaranya agak kaku dan penuh kebencian, nadanya memang milik Yan Ruyu, tidak diragukan lagi.
Wah, ini menarik. Chu Feng, monster kejam yang mencerahkan manusia ini sebenarnya adalah mantan kekasihmu. Tidak heran dia tidak mau membunuhmu. Hehe. Setelah mengenal Yan Ruyu, bahkan Egi pun terkejut. Tapi, dia berbeda dari Chu Feng. Sebagai pengamat, dia jelas memiliki sikap tidak senonoh saat dia melihat drama tersebut, tidak memiliki rasa takut untuk memaafkan situasi. Mengapa ini bisa terjadi? Bagaimana bisa kamu? Setelah mengenali Yan Ruyu, muncullah Chu Feng berkilauan, jantungnya kacau balau. Karena dilihat dari sudut pandang tertentu, alasan mengapa Yan Ruyu menjadi seperti sekarang ini adalah karena Chu Feng. Jika Chu Feng tidak memaksakan hubungan dengan Yan Ruyu, itu tidak akan membuat teknik misterius terlarang yang dia latih kehilangan kendali. Meskipun Yan Ruyu juga salah pada awalnya, Chu Feng tidak mengalami kerugian yang terlalu parah. Hanya karena dia ingin melampiaskan amarahnya maka dia mengubah seorang wanita dengan masa depan yang cukup baik menjadi terlihat saat ini yang tidak terlihat seperti manusia atau hantu. Jauh di lubuk hati Chu Feng, satu-satunya hal yang muncul hanyalah penyesalan. Wahahaha. Bagaimana mungkin bukan dia? Namun, saat hati Chu Feng berada dalam kekacauan, mengalami kesulitan menerima kebenaran di depan matanya, Yan Ruyu tiba-tiba tertawa sinis dan juga sangat aneh. Bahkan suara bicaranya menjadi sangat tajam. Melihat kembali ke Yan Ruyu di depan matanya, Chu Feng menemukan bahwa sisik di tubuhnya telah memudar, berubah kembali menjadi keindahan yang mempesona dan luar biasa. Lekuk tubuh yang menggiurkan, kulit seputih salju, wajah cantik, mata cerah, berapi-api, tubuh luar biasa. Semua itu tak tertutupi oleh apapun saat ini. Dalam keadaan telanjang bulat, itu muncul di hadapan Chu Feng. Tapi menghadapi perubahan seperti itu dari Yan Ruyu, Chu Feng dengan ringan mengerutkan keningnya, seolah-olah dia memahami sesuatu, lalu dengan keras dan tegas bertanya, "Siapa sebenarnya kamu?" Bab 631 ini akan sangat menyedihkan. Wahahaha. Siapa aku? Bukannya aku Yan Ruyu? Jangan bilang kamu tidak mengenali penampilanku. Tubuh provokatif Yan Ruyu membuat tindakan menyihir pada Chu Feng. Kamu bukan Yan Ruyu. Siapa kamu? Chu Feng sangat yakin bahwa orang di depannya bukanlah Yan Ruyu. Setidaknya nada bicaranya tidak terdengar seperti nada bicaranya. Chu Feng, bagaimana kamu bisa menjadi seperti ini? Apakah kamu lupa apa yang telah kamu lakukan padaku saat itu di Provinsi Azur? Yan Ruyu memiliki wajah penuh keluhan, tapi matanya berkilauan secara aneh. Bagaimana kamu tahu aku Chu Feng? Chu Feng berkali-kali lebih terkejut. Orang di depannya bahkan melihat melalui topeng transformasinya. Dia tidak hanya melihat penampilan aslinya, dia bahkan mengetahui masa lalunya dan masa lalu Yan Ruyu. Haha, itu hanyalah topeng sederhana. Ia bisa menipu manusia biasa, tapi tidak bisa menipu iblis ini. Saya sudah mengenali siapa Anda pada pandangan pertama yang saya berikan kepada Anda. Yan Ruyu lalu tiba-tiba tertawa puas. Kamu sebenarnya bukan Yan Ruyu. Siapa kamu? Mengapa menyamar sebagai dia? Chu Feng memahami celah dalam kata-katanya dan bertanya dengan galak. Saya memang bukan Yan Ruyu, tapi sekarang, aku adalah Yan Ruyu karena dahulu kala aku telah menyatu dengannya. Alasan mengapa Yan Ruyu bisa memiliki kekuatan-kekuatan itu saat ini adalah karena aku. Dia akan menjadi lebih kuat karena aku. Adapun kamu, meskipun kamu adalah orang yang membebaskanku, karena kamu mengetahui rahasiaku, aku tidak akan membiarkanmu terus bertahan. Yan Ruyu tidak ingin membunuhmu, tapi aku bersedia. Saat dia berbicara, kulit Yan Ruyu tiba-tiba berubah menjadi ganas. Pada saat yang sama, niat membunuh yang tak terbatas melonjak, langsung membuat Chu Feng di dalam. Tidak!
Namun, saat niat membunuh itu datang, niat itu langsung menghilang. Yan Ruyu tiba-tiba memeluknya lagi dan berteriak pada Chu Feng, "Pergi, enyahlah." "Sial, dasar gadis tak berguna. Bukankah dia yang melakukan ini padamu? Bukankah kamu bersumpah untuk membunuh? Saat ini, dia ada di depan Anda. Kenapa kamu tidak membunuh? Dan kenapa, lagi dan lagi, kamu memaafkannya?" Suara tajam dan dingin terdengar lagi. "Diam. Bukan dia yang membuatku menjadi seperti ini, tapi kamu. Aku tidak bisa terus membiarkanmu menggunakan tubuhku untuk melakukan tindakan keji ini. Aku akan membunuhmu." "Bunuh aku? Membunuhku berarti membunuhmu. Apakah kamu akan bunuh diri? Karena manusia jahat, kamu akan bunuh diri. Untuk mencegahmu membunuh orang lagi, aku rela bunuh diri." "Haha, betapa benar dan baik hati. Namun sayangnya, tubuh ini bukan lagi milikmu. Perhatikan dengan patuh bagaimana aku membantai pria sialan yang mencemarimu ini." Akhirnya, suara asli Yan Ruyu ditekan, dan menjadi penuh dingin dan niat membunuh diarahkan ke Chu Feng sekali lagi. "Berat, daya tarikmu cukup besar. Kamu benar-benar membuat gadis bodoh itu melawanku. Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan agar Yan Ruyu pergi?" Chu Feng bukan orang bodoh, jadi kejadian yang baru saja terjadi sudah secara kasar memberitahunya tentang beberapa hal. Yang ada di depan matanya memang Yan Ruyu, tidak diragukan lagi, tapi sepertinya ada keberadaan lain yang menempati tubuh fisik Yan Ruyu. Itu adalah eksistensi yang sangat kuat, dan dialah yang melakukan segala macam tindakan tidak bermoral seperti memurnikan manusia dan juga yang mengubah Yan Ruyu menjadi monster seperti itu. Siapa aku tidaklah penting, dan apapun yang terjadi aku tidak akan melepaskan Yan Ruyu karena dia sudah menyatu denganku. Kita hidup dan mati bersama. Kita ada dan binasa bersama. Aku adalah dia, dan dia adalah aku. Tapi, kamu tidak perlu khawatir tentang apapun karena keberadaanku akan membuat gadis bodoh, sangat biasa, dan sama sekali tidak dikenal ini menjadi dewa di dunia ini. Seorang penguasa yang akan mengambil alih negeri ini. Yang harus kamu khawatirkan adalah dirimu sendiri dan gadis kecil di sisimu. Kalian berdua akan dimurnikan olehku, dan kekuatan kalian akan digunakan olehku. Mati! Tatapan Yan Ruyu berubah menjadi merah darah dan haus darahnya terungkap. Saat dia berbicara, dia bertujuan untuk menyerang Chu Feng. Namun, tepat pada saat itu, cahaya redup tiba-tiba bersinar dari perut Yan Ruyu. Chu Feng melihatnya dengan jelas. Itu adalah sebuah tanda. Bertepatan dengan munculnya tanda itu, Yan Ruyu langsung berteriak, seolah-olah dia sedang menahan rasa sakit. Bersamaan dengan itu, seluruh tubuh Yan Ruyu berubah drastis sekali lagi. Yang pertama adalah sisik berwarna biru. Mereka tumbuh dan menutupi kembali kulitnya yang seputih salju, lalu dari celah di antara sisiknya, helaian rerumputan air bermunculan. Hanya dalam sekejap dia kembali ke penampilan monsternya yang dulu. Bung, tiba-tiba, ledakan besar terdengar. Formasi roh penyembunyian yang diletakkan Chu Feng hancur, dan saat hancur, tekanan tak terbatas juga menyelimuti mereka, membungkus Chu Feng, ikan kecil, dan juga monster itu. Itu kamu. Mengangkat kepalanya dan melihat, pupil Chu Feng mau tidak mau mengecil karena melalui air laut, dia bisa melihat tubuh indah berdiri di udara di atas permukaan laut. Itu adalah Ya Fei. HMPH. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa lepas dari tanganku? Ya Fei memegang pedang panjang berwarna merah muda di tangannya dan roknya berkibar meskipun tidak ada angin. Dia memberikan atmosfer yang mengesankan sambil sepenuhnya menunjukkan niat membunuhnya. Saya tidak menyangka keahliannya setinggi ini. Dia benar-benar meninggalkan bekas tanpa ada yang mengetahuinya di tubuh Yan Ruyu.
Saat itu, Chu Feng mendapat wahyu. Dia tahu bahwa tanda di perut Yan Ruyu pasti ditinggalkan oleh Ya Fei. Itu juga sebabnya Ya Fei bisa dengan cepat menemukan mereka lagi dan mengunci posisi mereka. Ao berubah menjadi monster. Yan Ruyu sepertinya tidak lagi bisa menggunakan kata-kata manusia dan setelah mengeluarkan raungan yang marah dan pahit, dia ingin melarikan diri. Mencuriskan kecil, lari! Pada saat yang sama, Chu Feng juga dengan cepat meraih kaki Little Fishy dan ingin segera melarikan diri. Kamu ingin melarikan diri? Saya sudah siap hari ini. Bukan seorang pun di antara kalian yang berpikir untuk melarikan diri. Tapi saat dia melihat 3 orang yang akan melarikan diri, Ya Fei tidak takut sedikit pun karena dia tahu dia mendapat dukungan. Tangannya dipotong, lalu menggunakan teknik khusus. Setelah itu, dia menyalakannya ringan dan berteriak, "Segel!" Kemudian dengan ledakan, cahaya bersinar di mana-mana di area itu. Simbol yang tak terhitung banyaknya muncul dan membentuk sangkar yang sangat besar. Itu memenjarakan Chu Feng dan yang lainnya di dalam, menyegel semua pengungsi. Omong kosong! Sebelum dia muncul, dia sudah secara tersembunyi memasang formasi penjara. Teriak Chu Feng dalam pikirannya. Meskipun monster itu masih memiliki kekuatan yang sangat kuat, namun luka-luka yang disebabkan oleh Ya Fei sebelumnya belum dibudidayakan. Saat ini, kekuatannya sudah sangat berkurang dan tidak bisa menghancurkan formasi, apalagi melawan Ya Fei. Sedangkan Little Fishy, meskipun dia menghadapi hal-hal berbahaya, lampu penjaga akan muncul, formasi hanya mengunci mereka dan tidak melukai mereka. Jadi, kekuatan perlindungan Little Fishy yang kuat dan istimewa tidak memiliki peluang untuk digunakan. Hualalala formasi mulai menyusut, dan pada akhirnya, menjadi sangkar formasi roh yang cukup besar untuk menampung mereka bertiga. Ia berangkat dari laut dan tiba di depan Ya Fei. Setelah menaikkan sangkar formasi roh, Ya Fei meletakkan formasi roh yang semakin kuat, sehingga sangkar tersebut tidak bisa dihancurkan. Setidaknya, Chu Feng dan yang lainnya tidak dapat membukanya. Baru setelah melakukan semua itu barulah dia tersenyum aneh, dan berkata sambil melihat ketiga orang di dalam sangkar, "Kalian bertiga akan mati dengan sangat mengantuk." Dan alur cerita pun berakhir sampai jumpa di Martial God Asura berikutnya di dunia novel.